Besar. Masih penjelasan-penjelasan saja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mulai dari jenis-jenis statistika ya. Ada statistika ada dua, ada deskriptif, ada yang induktif. Nah, ini ada empat. Deskriptif, induktif, ini sama dia materinya. Dua, deskriptif dan induktif. Jadi untuk deskriptif dia tampilan, ya, tampilan itu kan yang nampak oleh kita ya kan. Jadi baik dia menyajikan data, terus ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, ada angka indeks, deret berkala dan peramalan. Ya. Nah untuk penyajian data ini mungkin adik-adik sudah tahu ya. Menyajikan data bisa dalam bentuk tabel, grafik ya kan, terus ada diagram batang, diagram lingkaran, ada histogram, ada OGIF. Oh ya sebelumnya untuk definisi statistika ya, ini judul kita kan statistika dan statistik. Nah statistika itu sendiri adalah cabang ilmu matematika yang tugasnya atau fungsinya untuk mengumpulkan data ya, mengolah data sampai dia menyajikan data tersebut. Dimulai dari ngumpulin data, terus diolah data tersebut, terus disajikan data tersebut, udah itu ditarik kesimpulan mengenai data yang dibuat tadi. Itu statistika, ilmunya. Sedangkan untuk statistik, itu datanya, ya data-datanya. Data itu ada dua, ada populasi, ada yang sampel. Nah, untuk deskriptif tadi sudah, deskriptif itu berupa tampilan ya, jadi yang nampak oleh kita, yang bisa dihitung secara apa istilahnya itu ya, secara diskret, secara langsung. Tapi kalau induktif terdiri dari 6 di sini. Ada probabilitas dan teori keputusan. Probabilitas itu peluang ya. Teori keputusan kita ngambil suatu kesimpulan menggunakan hipotesis. Nah, kan adik-adik pernah dengar ada H0 hipotesis awal, nanti ada HA atau H1 untuk hipotesis alternatif. Nanti kita ada belajar itu ya. Kemudian untuk metode sampling, metode penarikan contoh namanya. Terus ada lagi metode teori pendugaan. Nah, ini pengujian hipotesis itulah yang dipakai untuk teori keputusan. Kemudian ada regresi dan korelasi. Regresi ini kita melihat ke ini tren data ya. Persamaannya ada, persamaan matematikanya nanti ada variabel bebas, ada variabel bergantung. Nah, itu regresi ya. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Itu yang regresi. Sedangkan korelasi adalah apa namanya itu hubungan antar variabel. Ya. Seberapa erat misalnya regresi tadi misalnya kita menghitung banyaknya hasil produksi ya kan yang dipengaruhi oleh modal, kemudian aktivitas pekerja, kemudian apa lagi ya, sumber daya misalnya. Nah, itu regresi. Nah, nanti si korelasinya fungsinya itu menghitung seberapa kuat ya atau seberapa lemah hubungan antara si modal tadi dengan hasil produksinya. Atau kan variabelnya nanti ada dua, variabel bebas dan variabel bergantung. Nah, atau variabel terikat. Nah, nanti dihitunglah seberapa besar korelasinya. Nah, kalau dia mendekati positif 1 atau negatif 1, berarti korelasinya kuat. Tapi kalau dia kecil dari 1 ya mendekati ke 0, maka korelasinya lemah. Min 1 juga korelasinya kuat adik-adik walaupun dia negatif. Nah, tetapi makna minnya itu korelasinya negatif. Misalnya berbanding terbalik ya. Maksud dari negatif di situ berbanding terbalik. Misalnya apa yang kalau kita tambah hasilnya malah berkurang. Atau apa yang kita kurangi yang menyebabkan bertambahnya sesuatu. Misalnya apa? Yang berbanding terbalik.
misalnya ternak ya, ternak ayam lah misalnya, dalam kandang itu 10 ekor. Nah, pasti menghabiskan misalnya makanan dalam seminggu misalnya, ya kan. Makanannya sekarung lah misalnya, 10 ekor. Nah, sekarung itu habis dalam 1 minggu. Nah, kalau ayamnya kita tambah, misalnya jadi 20 ekor. Nah, maka dalam makanan yang 1 karung itu pasti kurang dari seminggu habisnya kan? Ya nggak? Iya, iya. Nah, Iya, logika kan Bu, gitu ya lebih kan? cepat Itu habis korelasinya aja. bernilai Iya. negatif. Nah, gitu. Kalau yang bernilai positif tadi, misalnya kita tambahi modal yang lebih besar, maka hasil produksi juga makin besar. Atau promosi produk kita perbanyak, gitu. Maka hasil produksi juga makin banyak otomatis. Karena kalau promosi makin gencar, pasti makin banyak konsumen yang mengenal produk tersebut. Jadi makin banyak dia membeli, gitu. Ya kan? Terus ini apa ya? Statistik apa? Terputus gini gambarnya. Oh, statistik non parametrik. Nah, ini nanti ada uji T ya, uji F, terus uji Q kuadrat, uji normal. Ini pakai tabel-tabel. Ini seperti teoritisnya, Adik-adik. Nah, yang di deskriptif ini yang sudah kita pelajari dari SMP, SMA sampai sekarang. Ya, ukuran pemusatan kayak nilai rata-rata, median ya, modus. Pernah dengar kan Adik-adik? Median, min, modus. Nah, itu di sini di pemusatan. Nanti kalau ukuran penyebaran, nanti ada kuartil ya. Terus desil, ada persentil. Angka indeks itu Z, menjadi rumusnya, ini deret berkala dan peramalan. Ya, itu deskriptif. Tapi yang untuk yang bawah, yang induktif, itu biasanya yang teori-teori statistikanya. Yang perhitungan lebih detail lagi. Itu di statistika induktif. Nah, kita lihat sudah berkurang nih 3 orang ya sama Iqbal. Oke lah, lanjut kita ke ini, populasi dan sampel. Nah, jadi populasi itu Sabar deh, dia kan nih. di-mute dulu. Iqbal. Iya. Iya. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain yang menjadi perhatian. Jadi datanya besar ya. Biasanya populasi kalau nanti ada itu adik-adik. Lebih dari 100. Lebih dari 100 ya. Kalau sampel dia kurang dari 100 sampai dia 30. Ini sampel. Nah, ya. Kurang dari 30 kayaknya data tunggal. Ya kan? Data tunggal ada, data majemuk juga ada. Nah, si sampel ini diambillah dari populasi, mewakili populasi itu. Misalnya populasinya itu mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, itu populasi. Sampelnya mahasiswa prodi RSK gitu. Ya kan? Atau populasinya mahasiswa prodi RSK, sampelnya RSK malam A. Ya. Jadi sampel ini bagian kecil dari populasi. Atau sampel himpunan bagian dari populasi gitu. Nanti sampel simbolnya N kecil, populasi N besar. Ya. Oke, saya ambil data yang baru. Dari ini diaktifkan si Iqbal, kameranya nampak wajah ya dari Bu. Screenshot lagi tadi di di notebook. Yang suaranya putus-putus kan di notebook. Nah, Iqbal Mulyani rasanya pernah masuk ke kelas Ibu nggak ya? Belum ya? Ibu? Belum, Bu. Rasa ada mahasiswa yang mirip gitu. Sebelumnya. Kan ada juga yang ngulang atau ganti prodi ya kan. Mirip-mirip siapa pernah Ibu lihat gitu. Ya nggak apa lah. Sekedar ngasih tahu aja. Namanya sama, Bu? Hah? Namanya sama? Pernah masuk ke kelas, masuk mata kuliah Ibu gitu. Entah siapa, entah kelas informatika, entah mirip gitu ya. Nggak tahu juga. Ctrl V. Nah, apa ini nggak mau dia?
Ini laptop nih sering gitu dia. Baru mau. Yang muaknya pas kita mau mulai Zoom dia ini update. Update. Memang kesel emang itu. Kadang lama, kadang cepat itu. Iya, Asus gitu ya. Memang kayak gitu. Bukan Saya karena sering kayak itu, Bu. bukan karena jaringan WiFi aktif, bukan. Memang kadang kayak gitu, kadang enggak dia. Kayaknya mau terupdate sendiri dia, Sus. Iya, ini udah lama nggak update memang, barulah ini Iya. update lagi. Itu biasanya kayak gitu karena Windows bajakan atau apa Windows asli juga kayak gitu? Nggak tahu. Entah ini yang Kalau KW apa yang asli. Aku Kawan asli. kan asli, Aku sering asli, kayak gitu iya. juga. Asli Sering juga gitu. aku. Nggak tahu ya, Bu. Iya, sering kayak gitu, Bu. Tapi nggak sering sih, nggak sering. Selama Ibu pakai Asus ini 4 kali atau 6 kali gitu. Nggak sampai sering, Adek. Jarang dia. Aku Tapi mah nggak sering ya, kurang malah dari ini. kurang dari 10 kali. Tapi pas waktu-waktu gini lah dia ngupdate. Nah, itulah yang jadi masalah. Lagi Aku diperlukan pakai update ya, Bu. Windows bajakan malah nggak pernah update Iya, Asus. Lenovo. Oh, Lenovo iya. Yang Asus maksud Ibu. Acer juga nggak pernah minta update dia. Ini kan Lenovo. Iya. Kayak gitu. Entah karena dia Asus, nggak tahu. Saya pernah 2 jam lagi, Bu, kayak gitu terus, Bu, laptopnya. Ini Nggak lumayan dimatiin. cepat tadi ya, 1 jam lah ya. Nggak sampai 2 jam sih. Oke, data ada 2 ya. Ada 4. Ini yang 4 tadi, kebalik ini. Statistika ada 2, deskriptif dan induktif. Kalau data ada 4. Data kualitatif, kuantitatif. Nanti kuantitatif dibagi lagi jadi discrete dan kontinu. Kalau kualitatif dia tidak angka ya, Dedek. Biasanya simbolnya 0 dan 1. Jenis kelamin misalnya perempuan laki-laki, perempuan. Misalnya 1 dibuat laki-laki 0 gitu ya. Warna misalnya dari warna primer kan ada 3. Nah, dibuatlah 1, 2, 3, merah, biru, dan kuning. Ya. Asal suku itu data yang tapi tidak dibuat angka. Ini maaf. Data discrete ada, data kualitatif ada 2 ya, kuantitatif, discrete, dan kontinu. Discrete yang angkanya bulat, tidak pakai koma. Ya, jumlah mobil, jumlah staff, jumlah TV. Mobil kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Staff juga orang-orang yang bekerja. Kan nggak mungkin jumlah staff 2,5 orang. Nggak mungkin. Paham ya? Itu data discrete. Angkanya yang bulat, bilangan bulat. Kalau data kontinu, angkanya bisa berkoma atau desimal atau pecahan. Contohnya berat badan, jarak kota, dan luas rumah. Berat badan misalnya 50,65 kg ya kan, atau jarak kota 80,75 km gitu loh maksudnya. Jadi data kontinu angkanya itu boleh desimal atau pecahan ya kan, berkoma. Nah, tapi kalau untuk discrete datanya data tunggal atau apa namanya itu ya, bilangan bulat. Nah, jumlah TV 3 buah gitu ya. Gitu ya. Staff 100 orang misalnya, jumlah mobil 5 buah misalnya. Jadi angkanya bulat ya, tidak boleh berkoma atau pecahan. Tapi kalau kontinu dia boleh berkoma atau pecahan. Kemudian untuk yang terakhir, skala pengukuran ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal kayak tadi Bu jelaskan ya, sebagai label saja, pria 1, wanita 2, waria 3. Waria ada. Cinta Luna. Skala ordinal mengandung tingkatan, ranking ya, di ranking ya. 1, 2, 3, 10. Oh, nilai yang tertinggi, ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Terus untuk skala interval, berlaku jarak ya atau interval, rentang, pakai rentang. Nah, saham sangat prospektif dengan harga saham 736 sampai 878 rupiah. Nah, ada rentangnya ya kan, atau
berat badan mahasiswa potensi dari 150 sampai 170 misalnya. Nah, itu rentang ya, atau interval skala. Nah, skala rasio persen dia biasanya Dedek, dan membandingkan yang satu dengan yang lain. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga Mandiri 14%. Maka bunga Bank Mandiri 2 kali bunga BCA, ya kan? Mandiri kan 14, nah BCA 7. Maka si Iya, Bu. Mandiri Iya, Bu. bunganya 2 kali dari BCA. Atau Bank BCA setengah kali dari Mandiri. Nah, seperti Bang itu. Goib tuh Bu, Mandiri Bu, Bang Goib. Iya. Suka Itu motong saja duit orang. Dedek. Jam 7.10 saya mau maghrib ya. Nanti Bu kirimkan Iya, juga Bu. kontennya yang lebih jelas penjelasannya. Oh, Ini sekedar untuk apa ya? Harus Zoom ya kan pertemuan satu, dan Ibu juga nengok mahasiswa yang aktif juga. di PMB. Dan forum diisi Oke. harus diisi ya Dedek. Wajib Iya. setiap pertemuan sampai pertemuan ke-16 kecuali UTS dan UAS. Nah, Iya, Bu. wajib diisi. Wajib. Oh. Oke lah, sampai di sini. Ditunggu saja kontennya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.